Cegah flek hitam dan pudarkan noda jerawat dari dalam dengan Nuriskin. Hai pemirsa Intens, apa kabar nih? Sekarang Karika lagi di rumah dan juga mau packing-packing buat berangkat ke Palembang. Mau lihat, mau ngintip? Yuk masuk. Nah, karena hari ini mau berangkat ke Palembang, jadi sebenarnya sih udah dimasukin semuanya. Cuman Karika mau kasih lihat nih, bawa apa aja sih biasanya kalau saya Kartika lagi ada kerjaan di luar kota. Yang pertama, ini bacaannya mudah terbakar, bukan berarti ini perkakas untuk alat bangunan. Isinya alat-alat make up. Tuh. Ini alat-alat perempuan buat kayak gunting kuku, airsoft lens. Nah, terus ini alat-alat mandi. Jadi satu tempat. Di sana karena bikinnya 2 episode jadinya 4 hari. Kartika Putri sibuk menghadapi jadwal karirnya yang begitu padat. Ia bahkan menghibur masyarakat hingga keluar kota. Kesibukan itu praktis membuat aktris cantik ini tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Namun ia selalu punya siasat tersendiri agar selalu tampil fresh di depan para penggemarnya. Di luar kota pasti kerjaannya itu di outdoor, jarang banget di indoor. Dan ini program jalan-jalan. Kalau udah di outdoor yang paling bikin aku parno itu adalah sinar matahari. Apalagi langsung ke kulitnya aku. Nah, kulit aku tuh kulit yang sensitif banget sama sinar matahari. Kalau seandainya kelamaan di luar kayak gitu, yang ada nih kulit aku bisa jadi kusam berminyak dan juga berjerawat. Tapi sih sekarang aku nggak perlu khawatir lagi, soalnya aku udah nemu solusi yang paling tepat. Nih, Nuriskin. Suplemen perawatan kulit dari dalam. Perawatan kulit dari dalam maksudnya itu memberikan nutrisi kepada kulit supaya tetap sehat dan juga segar. Nah makanya kalau pergi kemanapun aku selalu bawa Nuriskin dan gak boleh lupa. Aku tuh cocok banget sama yang namanya Nuriskin. Soalnya nutrisi untuk kulitnya pun sangat lengkap. Mengandung protein dan juga kolagen yang membuat kulit aku lebih kencang dan juga lebih kenyal. Selain itu juga ada unsur antioksidannya seperti opisi dari ekstrak biji anggur merah, vitamin C, vitamin E. Nah, fungsinya itu untuk mengatasi jerawat, mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari dan juga bisa menghilangkan noda bekas jerawat. Bahkan nih, noda bekas gigitan nyamuk itu juga bisa hilang. Ada pelembab dari herbal alaminya juga, sehingga kulit wajah, tangan, kaki menjadi jauh lebih lembab dan juga terlihat lebih segar. Dulu pas awal-awal aku mau konsumsi Nuriskin 2 kali sehari. 1 tablet setelah sarapan pagi dan 1 tabletnya lagi pas malam hari sebelum aku tidur selama 1 bulan. Nah kalau sekarang aku cukup mengkonsumsinya 1 tablet aja pas di malam hari sebelum tidur. Nuriskin ini terbuat dari 100% bahan alami, jadi aman banget untuk dikonsumsi jangka panjang. Dan aku juga udah buktiin sendiri kalau Nuriskin ini nggak bikin alergi dan juga nggak bikin gemuk. Jadi pemirsa Intens, kalau untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan hanya pada Nuriskin. Karena sudah terbukti banget manfaatnya lebih dari 10 tahun oleh wanita Indonesia. Ingat ya, jangan yang lain. Nuriskin, pancarkan pesonamu dengan kulit cantikmu. Cegah flek hitam dan pudarkan noda jerawat dari dalam dengan Nuriskin. Lepas dari kisah Kartika tadi, ada kisah menarik dari Bunga Citra Lestari. Sudah berkali-kali merayakan ulang tahun ke-30 di beberapa tempat, Bunga Citra Lestari merasa kurang lengkap bila belum membagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu. Bersama para penggemar setianya, penyanyi yang akrab disapa BCL ini menggelar ulang tahunnya di sebuah panti asuhan kemarin. Hadir di tempat perayaan, BCL yang datang bersama sang suami dan anak sematawayangnya Noah disambut salawat dan tabuhan marawis. Semua tampak berbunga-bunga ketika BCL dan keluarganya menyerahkan bingkisan kepada pengurus panti dan kemudian membagikan uang kepada anak-anak yatim. Hari ini aku lagi mengadakan bakti sosial ya ke Yayasan Al Hasanat sini untuk berbagi dengan anak-anak yatim di sini dalam rangka ulang tahun ke-30. Sebenarnya ulang tahunnya udah bulan lalu, cuma karena waktunya untuk pergi ke sini itu ngatur-ngaturinnya lagi padat jadwalnya, pas hari ini baru bisa. Makanya hari ini ada di sini. Ini sebenarnya sesuatu yang Bunga lakuin tiap tahun.
setiap tahun. Kadang-kadang di rumah, kadang kita ke tempat itu. Cuman ini pertama kali dilakukan barengan sama. Biasanya kita undang ke rumah. Dan ini pertama kali juga yang barengan sama BC Alicious juga. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang every year bunga melakukan, aku juga melakukan untuk ngerayain ulang tahun kita. Biasanya aku lakuin di rumah, kita panggil. Tapi untuk kali ini aku ingin special, makanya aku ajak keterlibatan dari fans club aku BC Alicious. Dalam arti kita tunjukkan nih kalau kita ini hubungan kita, aku dengan BC Alicious itu amat sangat dekat. Selama ini kita celebrate sama-sama. Apa alangkah baiknya kalau kita sekali-sekali nih, apalagi untuk special event seperti aku bilang tadi ulang tahun ke-30, aku rangkullah fans club aku itu untuk sama-sama kita berbuat sesuatu untuk yang lain, untuk yang membutuhkan gitu, dalam arti berbuat sosial. Semua senang, dari mulai pengurus sampai kepada anak-anak, bisa dilihat tadi tuh. Luapan kegembiraannya kayak sulit dilukiskan dengan kata-kata. Senang, orangnya cantik. Semoga selalu diberi kesehatan sama Allah, panjang umur, dan semoga semakin sukses. Di momen ulang tahun ke-30, BCL sengaja membalik keadaan. Bila tahun-tahun sebelumnya ia biasa mengundang anak yatim ke rumah, kali ini ia bersama suami dan anak tercintanya yang mendatangi panti asuhan. Yang lebih membahagiakan Bunga, fansnya ikut serta, bahkan mereka yang menyiapkan ajang berbagi tersebut. Semua ini dirasakan Bunga sebagai kado terindah dari fansnya. Kami di sini tujuannya untuk bakti sosial dan syukuran ulang tahun BCL yang ke-30. Harapannya sih semoga tambah sukses lah dari karirnya dan usaha-usahanya. Mereka juga responnya positif sekali dan langsung bergerak, langsung mereka sendiri yang nyediain ini semua mereka gitu ya, ikut gerak mencari tempat. Jadi ya aku rasa this is very special for me karena mungkin biasanya aku lakuin hanya dengan keluarga aku aja, sekarang dengan fans aku dan manajemen aku juga lengkap, anak-anak band aku juga semua ada di sini. Jadi keseluruhan dari tim yang orang-orang terdekat aku semua ada di sini untuk ikut berbagi. Kado spesial dari fans tersebut semakin melengkapi surprise party yang diberikan penggemar 24 April lalu atau 2 hari setelah tanggal lahir BCL. Sebenarnya aku dikerjain bukan sama suamiku, aku dikerjain sama fans club aku. Jadi, tapi sudah bekerja sama dengan suamiku pastinya dan manajerku. Jadi waktu itu pokoknya mereka tuh biasanya waktu tahun lalu ngasih surprise di jam 12 di tanggal 22 hari ulang tahun aku. Mulai deh disiram-siram, mau mereka pakai air, lemparin tepung lah. Disiksa banget deh pokoknya. BCL genap berumur 30 tahun. Ashraf sang suami merasa menjadi saat yang tepat untuk mengajukan permintaan spesial kepada sang istri, yaitu ingin menambah anak lagi. Keinginan Ashraf tersebut ternyata diamini oleh anak sematawayangnya Noah. Lantas, maukah BCL mengabulkan keinginan Ashraf dan putra sematawayang mereka? Gimana sayang? Nambah dia udah minta adek, ini juga udah minta adek, tapi yang sini takut gendut. Pengen sih, cuma aku mau ngumpulin uangnya dulu sama Ashraf nih sekarang karena punya anak kayaknya. Berat ya biayanya gitu ternyata. Ya. Dan cutinya lama kan, ya kakek kemarin aku cutinya 2 tahun gitu, berarti kan 2 tahun. Aku harus mempersiapkan untuk ke situ. Aku pengen punya satu lagi. Intinya kapan? Next year kali ya, next year ya. Iya, next year lah. Insya Allah sebenarnya sih kita sedikasinya aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kontras dengan kegembiraan dan harapan indah BCL bersama keluarganya, Naysila Mirdad angkat bicara soal retaknya 27 tahun pernikahan orang tuanya, Lydia Kandau Jamal Mirdad. Benarkah karena pernikahan campuran atau ada pemicu lainnya seperti orang ketiga? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya. Bertolak belakang dengan kebahagiaan BCL, Naysila Mirdad akhirnya angkat bicara
tentang retaknya 27 tahun perkawinan orang tuanya, Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Ternyata Jamal dan Lydia sempat berkonsultasi dengan anak-anaknya untuk bercerai. Lantas apa sebenarnya penyebab keretakan rumah tangga Jamal dan Lydia? Mungkinkah karena pernikahan campuran atau ada masalah lainnya?